Shalom, selamat pagi dan salam jumpa bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam renungan harian yang saya sampaikan setiap hari bagi kita semua. Saya Pendeta Romo Lisyahan senantiasa berdoa kepada Tuhan agar saudara yang terus merindukan firman-Nya semakin diberkati, dan setiap saudara-saudara melakukan segala pekerjaan Tuhan senantiasa menyertai. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam istirahat kami, Tuhan menyertai. Hingga di pagi ini, Tuhan membangunkan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menguatkan dan menghibur hati kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 13 Desember 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 51 ayat 12. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Au sendiri tutu mengapuli hamu, tung ise maho, pola habiaran mujol mana ulumate, manang anak ni jolma na tudoson duhut-duhut. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam nubuatan Yesaya di Yesaya 51 ini, secara khusus renungan kita di ayat 12, Allah menyatakan bahwasanya manusia itu adalah seperti rumput yang sebentar akan dibuang. Manusia yang hidupnya sebentar karena dia akan mengalami kematian. Seirama dengan itu dalam Mazmur 90 ayat 10 dicatat bahwasanya umur manusia adalah 70 tahun. Lebih daripada itu akan ada kesusahan, kesakitan, penderitaan dan lain sebagainya. Ini mau mengatakan adalah kehidupan manusia sangatlah terbatas. Kekuatannya, kemampuannya, bahkan hidupnya terbatas di bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan sangat melarang kita untuk menggantungkan harapan kita kepada manusia. Karena kita yang lemah ini tidak boleh menggantungkan diri kepada manusia yang catatannya mereka pun sama lemahnya seperti kita. Sekalipun terlihat mereka seperti orang yang kuat, mereka orang yang hebat, berpengalaman dan lain sebagainya. Kekuatan, kehebatan, pengalaman yang mereka miliki itu pun akan berakhir pada waktunya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menggantungkan hidupmu, menggantungkan harapanmu kepada manusia. Inilah yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Yesaya ketika mereka di dalam penderitaan di pembuangan Babel. Mereka sangat susah, mereka sangat menderita. Tetapi kehidupan mereka sangat digantungkan kepada kekuatan bangsa-bangsa lain, kepada kehebatan kuasa raja-raja yang pada waktu itu berkuasa atas kehidupan mereka. Di dalam penderitaannya Tuhan memberikan penghiburan.
Tuhan memberikan kekuatan karena Tuhan itu adalah penghibur yang sejati. Mungkin sebentar kita mendapatkan kekuatan, kita bisa senang ketika orang lain menolong kita, tapi percayalah itu hanya sementara dan akan berakhir pada waktunya. Tetapi penghibur yang sejati adalah datangnya dari Tuhan. Seperti itulah yang disampaikan di dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Akulah yang menghibur kamu. Kalau Allah sudah berjanji kepada kita bahwasanya Dia akan menghibur kita, mengapa lagi kita takut? Mengapa kita lagi menggantungkan harapan kita kepada manusia? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus mencatat secara khusus di Yakobus 4 ayat 14, hidupmu, hidupku, hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari hidup yang seperti uap itu, yang sebentar terlihat lalu lenyap? Marilah kita melihat sesuatu yang kekal, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah ingkar akan janjinya, yaitu kasih setia Allah. Janjinya benar, janjinya tetap, Dia tidak pernah ingkar. Semua yang dijanjikan akan digenapi. Dalam Yesaya 51 ayat 1, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semua tahu kisah hidup Abraham. Abraham di usia yang 75 tahun belum mempunyai anak, dan istrinya Sarah juga sudah dinyatakan mandul, tidak akan mungkin lagi mempunyai anak. Tetapi janji Tuhan akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar, menjadi bapa segala umat. Dan ternyata Tuhan menggenapi janjinya. Ketika Abraham berusia 100 tahun, selama 25 tahun mereka menanti, Allah menggenapi janjinya. Ishak dilahirkan. Oleh karena itulah di dalam imannya Abraham dinyatakan sebagai bapa orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita setia menantikan janji Tuhan dalam hidup ini, maka Dia akan menggenapinya. Karena mujizat itu selalu saya katakan, mujizat kita bisa melihatnya ketika kita percaya dan setia kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah gantungkan hidupmu kepada manusia. Jangan gantungkan harapanmu pada penghibur-penghibur yang datang dari dunia ini. Tetapi gantungkanlah hidupmu, harapanmu hanya kepada Tuhan, Sang Penghibur yang sejati. Karena Dialah yang akan menolongmu, Dia akan melepaskanmu. Lihat apa yang dikatakan di dalam ayat 5 di pasal 51 ini. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apapun kesusahanmu hari ini, apapun penderitaanmu, pergumulanmu, gantungkanlah harapanmu, hidupmu hanya kepada Tuhan, Sang Penghibur yang sejati, yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan keselamatan bagi kita yang percaya. Lihatlah mujizat Tuhan akan dikerjakan bagimu, asalkan engkau tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu kuat dan terus berpengharapan kepadamu.
Sekalipun kami diizinkan mengalami kesusahan, pergumulan, tetapi kami percaya Engkaulah penghibur yang sejati. Engkaulah penolong yang kekal, yang akan menolong dan menyelamatkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hidup kami hanya di dalam kuasa dan cinta kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.